Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita mulai ibadah Minggu kita pagi ini dengan mengangkat pujian dari buku ND nomor 116 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum ke-1 dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 164 ayat 1. Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kita akan bacakan secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, mari kita baca warta yang sudah sampai kepada kita masing-masing melalui sintua sektornya masing-masing.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 767 ayat 1 dan seterusnya, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk hari ini. Kiranya dari awal khotbah sampai dengan akhirnya Bapak Ibu mendapatkan berkat, saya terberkati dan Bapak Ibu juga terberkati. Terpuji nama Tuhan. Firman-Nya yang diambil pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-17, dimulai dari ayat 26 sampai ayat 37. Demikian saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah pembacaan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi tentang kapankah kerajaan Allah akan datang.
yaitu ayat 20 sampai 21. Bukan dimaksudkan untuk mengingkari apa yang nantinya diajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu tentang penampakan kerajaannya di masa mendatang. Ia menyatakan jawabannya bahwa walaupun kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, namun sesungguhnya sudah hadir di antara mereka dalam pribadi Yesus Kristus. Ayat 21. Saudaraku, orang-orang Farisi tidak mampu melihat kerajaan Allah walaupun Tuhan sudah mengatakan kerajaan Allah ada di antara mereka. Karena mereka berpikir dan mereka sudah terkontaminasi oleh apa? Oleh pemahaman yang salah atau ketidaktahuan tentang hal kerajaan Allah. Ditambah lagi dengan sibuk dan gemerlapnya dunia yang mereka kejar. Sehingga pemahaman mereka tentang kerajaan Allah pun menjadi salah. Sudah bercampur aduk dalam diri mereka, tidak lagi murni. Padahal kerajaan Allah ada di antara mereka, di dalam Kristus Yesus, dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 21 mengatakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jangan-jangan kita juga seperti orang Farisi dan Sadusi yang tidak memahami, kurang memahami, atau tak mau memahami tentang apa dan bagaimana kerajaan Allah itu. Kalau dipertanyakan, apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah ketika Allah berkuasa dalam hidupmu dan hidupku. Hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Kalau ada kerajaan Allah dalam hidup kita, maka Allah lah yang berotoritas di dalam hidup kita. Kehendaknya lah yang menjadi kehendak kita. Tidak lagi suka-suka dan lomo-lomo tabe. Hidup kita dituntun sepenuhnya oleh Allah. Kalau Allah sepenuhnya berkuasa dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, maka kerajaan Allah sepenuhnya sudah ada dalam dirimu dan diriku. Sebaliknya, jikalau kehendakku yang terutama, holan naing lomokku naing saut, holan naing hatakku naing tangihon, kita tidak mendengar suara Tuhan. Hanya suaraku yang mau didengar, hanya keinginanku yang mau diinginkan. Maka kerajaan Allah sebenarnya tidak ada dalam hidup kita. Mau di mana saja pun itu. Mau siapapun itu Anda dan saya. Mau pertohonan atau ruas biasa. Mau di gereja atau di dunia sekuler pun sekalipun. Tanda-tanda apakah kerajaan Allah ada dalam hidupku dan hidupmu, itu pasti ditunjukkan oleh buah-buah kehidupannya. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, dalam hati kita, maka itulah keberadaan kerajaan Allah. Kalau hati, roh, dan pikiran kita hidup dalam damai sejahtera, ada sukacita, dan penuh rasa syukur, meski mungkin keadaan sedikit atau banyak membuat susah, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada ekonomi yang tidak baik pada saat ini, dan lain sebagainya, berbagai pergumulan kehidupan yang datang dan hinggap dalam hidupmu dan hidupku, tapi itu tidak membuat kita putus asa dan tidak hilang pengharapan, tetap tegar dan sabar, maka sebenarnya kerajaan Allah sudah berdiri kokoh dan teguh di dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apapun keadaan hidup kita. Ketika kita menghidupi kebenaran, ketika ada damai sejahtera, suka atau duka menimpa hidup kita, ada sukacita, walaupun mungkin keadaan menyusahkan, berarti disitulah kerajaan Allah ada berkuasa dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah berlangsung terus-menerus sampai mencapai puncaknya nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Maka sekarang apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman ini? Yang pertama, mari menjaga diri dari pikiran yang spekulatif. Ayat 21 mengatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Tidak ada yang bisa menduga-duga tentang kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tidak ada yang bisa menduga kapan Yesus datang menjemput kita. Tidak ada yang tahu kapan kita mati atau bagaimana kita mati. Yang pasti, kapanpun Yesus datang, baik secara umum dalam kedatangannya yang kedua kalinya, dalam kemuliaannya, atau secara khusus dia datang untuk menjemput saya dan saudara secara pribadi dari kehidupan ini dengan kematian. Kita harus tetap hidup dengan mempersiapkan yang terbaik sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya setelah kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sudah menegaskan bahwa kedatangan kerajaannya akan tergenapi, akan terjadi, akan terwujud. Kapan itu? Hanya Dia yang tahu kapan akan datang. Tapi ketika itu terjadi, maka akan banyak orang terkejut karena tidak siap, tidak ready. Mungkin mereka terlampau sibuk dengan urusan-urusan sendiri dan tidak bisa melepaskan diri dari perkara duniawi. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan Sodom Gomora pada zaman Lot. Di situ sikap manusia terhadap harta di sepanjang segala zaman tidak pernah berubah. Dari zaman Nuh dan zaman Lot sampai sekarang, kita melihat manusia-manusia banyak terlampau sibuk dengan urusannya, dengan kepentingannya, dengan keuntungannya, dengan kepuasan pribadinya yang semuanya berhubungan dengan materi. Materi yang ada di dunia ini. Tidak peduli bahwa sesungguhnya semua ada kesudahannya. Bahwa akan ada akhir dari segalanya. Akhir hidupku, akhir milikku, akhir apa yang kukerjakan. Terlebih akhir dari dunia ini. Semua ada waktunya. Pengkhotbah 3. Semua yang ada di bawah bumi ini, di kolong langit, ada waktunya. Banyak manusia berlomba-lomba untuk memiliki sebanyak-banyaknya dalam waktu dan dengan tenaga yang sekecil-kecilnya. Salah satu penyebabnya pada saat ini adalah merebaknya budaya konsumerisme yang ditumbuh suburkan dengan kemajuan media cetak dan elektronik. Akibatnya, kehidupan sehari-harinya dipenuhi bagaimana mendapatkan harta, menikmatinya, mempertahankan apa yang sudah dimilikinya. Karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan tanpa segala kenikmatan dan kemewahan. Bagaimana kehidupan tanpa memiliki. Akibatnya mereka tidak dapat membayangkan bahwa kerajaan Allah atau tanda kutip dunia yang lain sudah diambang pintu dan akan segera masuk ke dalam realita manusia dan menghapus segala ilusi yang ditawarkan dunia. Ketika dunia lain itu datang, yaitu kerajaan Allah, maka selesailah semua realita kemanusiaan dan ilusi-ilusi, keindahan, kenikmatan, apapun itu yang disukai oleh manusia, selesai sudah begitu kerajaan Allah datang kedua kalinya. Ini yang banyak tidak disadari oleh kebanyakan orang, bahwa hidup ini hanya sementara dan sebentar saja di dunia ini. Mazmur 102 ayat 4-5 mengatakan hidup ini seperti asap dan seperti rumput yang layu. Asap ada sebentar terus hilang. Rumput begitu kena panas dia akan layu.
Pengkhotbah 1 ayat 2 mengatakan, hidup ini hanya seperti angin lalu saja. Sebentar berhembus, kemudian hilang dan tak nampak lagi. Yesaya 40 ayat 6 mengatakan, hidup ini seperti bunga di tepi jalan. Sebentar saja keindahannya, kemudian hilang. Hanya sebentar saja kita melintasi hidup di dunia ini. Maka, pakailah waktu yang sebentar ini untuk melakukan apa yang baik dan terbaik yang Tuhan inginkan. Baiklah kita menjadi berkat untuk keluarga dan orang di sekitar kita. Dan jangan hanya sibuk dengan urusan dunia saja. Boleh mengurusi dunia, boleh mencari kepemilikan, mengurusi jabatan, mengurusi uang, tapi jangan lupa ada urusan yang paling penting, yaitu urusan kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sampai terlambat. Ayat 30-37 menegaskan tentang keadaan situasi ketika datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika kedatangannya yang kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sama seperti istri Lot, ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, dia melihat ke belakang. Maka saat itu juga istri Lot berubah menjadi tiang garam. Dia tidak memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Hatinya masih terikat dengan hartanya, dengan rumahnya. Itu sebabnya dia melihat ke belakang. Masih adakah rumahku? Masih adakah hartaku? Saudara-saudara, belajar dari istri Lot. Sebenarnya hanya kepasrahan kepada Tuhanlah yang menjadi jalan keselamatan kita. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tindakan Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tidak ada yang bisa berpegang kepada keselamatan yang lain. Hanya kepada Allah saja. Jikalau saya dan saudara-saudari berpegang, berfokus kepada apa yang ada di dunia ini hanya sebentar dan akan hilang. Ketika saya berpaku, berpedoman kepada yang sebentar, maka hidup saya juga hanya sebentar, hanya ada di dunia ini. Setelahnya, saya hilang dalam ketidakselamatan. Oleh sebab itu, marilah kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Memasrahkan hidup ini hanya kepada Dia. Mari kita bina terus hubungan kepadanya. Mari kita perbaiki pola hidup kita di hadapan Tuhan. Menumbuhkan kesetiaan. Mengikut Tuhan apapun resiko yang kita hadapi. Ingatlah bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Menguatkan saya dan saudara dalam melakukan kehendak-Nya. Tapi jangan lupa juga bahwa Dia juga akan memberikan ganjaran akan semua yang kita lakukan. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus bersiap karena Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Secara umum, secara khusus, Tuhan akan datang menjemput kami dari kehidupan ini. Kehidupan yang sementara. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak berpaku, tidak berfokus hanya untuk kehidupan sementara. Tapi biarlah juga Tuhan, kami mempersiapkan diri kami memasrahkan hidup kami dalam keselamatan yang daripada-Mu. Agar ketika Engkau datang menjemput kami dalam kemuliaan-Mu, kami ikut serta juga dalam kemuliaan-Mu. Karena semua yang ada di dunia ini adalah dalam kuasa-Mu. Engkau tidak terbatas. Engkau yang maha besar. Engkau yang mengendalikan semuanya.
Engkau yang menetapkan kapan akan berakhir. Kepadamulah kami serahkan hidup dan kehidupan kami, supaya hidup kami tidak sia-sia. Kiranya Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dari hari ke hari, dari masa ke masa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya khotbah ini membawa berkat bagi saya dan Anda. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.